Selanjutnya yaitu studi kasus pembagian waris. Yang pertama, kasus pewaris meninggalkan satu ahli waris. Dalam kasus ini seluruh harta diwariskan kepada satu orang ahli waris tanpa ada pembagian. Contoh, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki, maka ia menerima seluruh harta sebagai asobah binafsihi. Kasus kedua yaitu kasus pewaris meninggalkan pasangan dan anak, tarkul zaujan wa aulad. Suami memperoleh 1/4 bila pewaris memiliki anak, sedangkan istri memperoleh 1/8, sisanya diberikan kepada anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang ketiga, kasus pewaris meninggalkan orang tua dan anak, tarkul abawaihi wa auladi. Ayah dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6 sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Sedangkan sisanya diberikan kepada anak-anak sebagai asobah. Yang keempat, kasus pewaris meninggalkan cucu. Cucu dapat menjadi pengganti anak mahjub atau naib apabila anak telah meninggal dunia. Pembagian mengikuti prinsip taksib jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Yang kelima, kasus pewaris meninggalkan saudara, yaitu tarku ikhwatun. Saudara sekandung, seayah atau seibu memperoleh bagian sesuai urutan prioritas dan jenis kelamin. Jika terdapat ahli waris yang lebih dekat seperti anak atau ayah, maka saudara dapat terhalang, tanda kurung mahjub begitu. Dan yang keenam, kasus pewaris meninggalkan paman, tarkun am. Paman termasuk golongan asobah binafsihi dan memperoleh bagian ketika tidak ada ahli waris dari garis keturunan lebih dekat seperti abun ayah, ibnu anak, atau akhun saudara laki-laki. Nomor 7, kasus kombinasi ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian mengikuti asas keadilan proporsional sesuai perbandingan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Prinsip ini menegaskan keseimbangan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Yang kedelapan, kasus harta bercampur dengan hutang. Dalam fikih faraid, hutang menjadi prioritas pertama yang diselesaikan sebelum warisan dibagikan. Urutannya adalah: pertama, biaya pengurusan jenazah; yang kedua, pelunasan hutang; yang ketiga, pelaksanaan wasiat; yang keempat, pembagian kepada ahli waris. Yang terakhir, evaluasi fikih pembagian waris. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil perhitungan dengan ketentuan syar'i, memperhatikan unsur adil, keadilan, dan kemaslahatan. Pendekatan fikih ini memastikan distribusi warisan berjalan sesuai hukum Allah. Terima kasih.